bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari terkasih, hari ini saya mau khotbah dengan dua versi. Yang pertama yang suka narasi, silakan bawa pulang narasi. Yang kedua poin-poin. Yang pertama, hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Itu artinya apa? 40 hari setelah Paskah, dan 10 hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta. Tahu nggak nih? Apa cuman tahu doang? Maka besok kita mulai dengan memohon dengan novena Roh Kudus untuk datangnya Pentakosta. Jadi memang agak pusingnya di hari terakhir ya, di hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu kan misa jam 5, lalu itu hari novena yang ke-9. Biasanya para gereja itu mendoakan novenanya itu di awal Ekaristi. Sehingga di Sabtunya, di Pentakostanya itu sudah menerimakan karunia Roh Kudus. Anda boleh mendoakan nanti. Ada sebuah renungan yang sederhana hari ini. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Dalam Injil hari ini dua kata pertobatan dan pengampunan ternyata berjalan bersama. Ini menarik, pertobatan dan pengampunan. Teliti kata pertobatan dan pengampunan. Artinya pertobatan mengandaikan yang namanya pengampunan. Bagaimana bila ada orang yang bertobat tetapi tidak ada yang memberi pengampunan? Itu pertanyaannya. Bagaimana bila ada orang yang bertobat tetapi tidak ada yang memberi pengampunan? Bertobat itu artinya kembali kepada Bapa. Dan ketika anak kembali kepada bapaknya, tentu dia akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh bapaknya. Pengampunan akan diberikan oleh Bapa saat anaknya pulang kembali menjumpai sang Bapa. Maka Anda harus mengingat dalam kisah kembalinya anak yang hilang. Dan sang Bapa tidak memaksa dan tidak menuntut apa-apa. Ini menarik. Dia juga tidak mendengarkan yang namanya ada pengakuan dan sesal dari anaknya. Anda nanti buka lagi di rumah ya. Tidak temukan bahwa sang bapak mendengar kata pengakuan dan penyesalan dari si anak. Bapak sudah tahu sejak awal apa yang dialami oleh anaknya yang minta warisan dikala bapaknya masih hidup. Dari statement itu pun sebetulnya sudah salah.
warisan itu digunakan saat sang pewaris sudah meninggal. Kalau masih hidup namanya minta apa? Minta hibah. Itu kata yang tepat. Dari permintaannya udah salah ini. Udah gagal total sebetulnya kalau mau diruntut sampai bawah. Tapi artinya kita melihat bahwa ada sebuah kesalahan sang bapak membiarkan kasihnya tetap tercurah bagi anak yang hilang itu. Maka dalam drama ini mengingatkan kepada kita akan pentingnya pertobatan dan pengampunan. Bisa saja kita ingin bertobat, orang lain sulit memberi pengampunan. Ini pun juga butuh pertobatan. Sulit, memang benar, bila kita memakai yang namanya kekuatan diri sendiri. Pertobatan dan pengampunan adalah karunia dari Allah. Maka kita bisa memohonnya. Kalau kita sulit bertobat atau sulit mengampuni, datanglah kepada Bapa seperti anak bungsu yang pulang kepada bapaknya. Dan dengan sikap rendah hati dan berserah, rahmat pertobatan dan pengampunan akan kita alami. Hanya mereka yang mengalami pertobatan dan pengampunan akan dengan lantang mampu mewartakannya. Dan masa ini adalah masa mistagogi, masa untuk pendalaman iman kita. Saatnya kita mulai mawas diri dan melihat perjalanan hidup kita di hadapan Allah. Maka dua kata ini itu PR-nya hari ini saya mau mengatakan hal sederhana. Mulai hari ini kalau ada orang yang bersharing, bercerita tentang kejelekan orang lain atau sedang mengalami kemarahan kepada orang lain, jangan pernah ditambahkan bumbu-bumbu yang lain. Langsung saja Anda mengatakan stop, mohon rahmat kepada Allah supaya Anda tidak lagi untuk bisa menjelek-jelekan orang lain dan marah kepada orang lain. Cukup gak? Cukup sederhana, sangat mudah sebetulnya. Tapi masalahnya hoax, berita kejahatan, hal-hal yang jelek akan bertambah ramai dan menyenangkan ketika orang-orang terluka itu berkumpul. Jeng, gue gak suka tuh sama Romo itu tuh ya. Iya, aku juga gak suka loh. Udah malah. Stop. Mari kita mohon rahmat supaya kita tidak membenci. Padahal kalau kita mau lihat lebih jauh, yang salah mungkin bukan orang lain tetapi dirinya yang terluka. Dan itu sulit untuk diakui oleh orang-orang yang terluka. Itu yang pertama. Maka sekali lagi perjuangan pertobatan selalu dibarengi dengan yang namanya pengampunan. Tidak pernah dilepaskan dari hal itu. Jangan lupakan ini ya. Itu yang butuh narasi. Saya butuh poin hari ini. Poin yang bagi saya menarik hari ini kalau saya merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan, saya itu mengingat satu kata dalam bahasa Latin yang mengatakan adorote, yang artinya aku menyembah engkau. Bahkan juga dalam kerangka ini saya mendengar kata kenangan abadi. Bahwa Tuhan yang naik ke surga, aku mengenangkannya. Maka sebetulnya dari pola ini, Ekaristi itu kan pengenangan akan Tuhan. Nah kalau Anda suka dan cinta, biasanya Anda suka mengenang hal-hal yang indah. Kalau Anda tidak punya kenangan indah, maka Anda tidak mungkin mengenang. Itu gampangnya ya. Maka Anda yang malas Ekaristi, malas berdoa, berarti Anda tidak punya kenangan indah akan Tuhan. Gak usah berdebat, maksudnya itu yang saya mau katakan pada hari ini. Anda sulit berdoa, Anda susah Ekaristi masih bolong-bolong, berarti sebetulnya menandakan bahwa tidak ada kenangan yang indah bersama dengan Allah. Tapi orang yang punya kenangan akan terus-menerus mengenangnya. Maka saya mengatakan bahwa ada kenangan abadi. Dan kenangan abadi adalah akan cinta Tuhan yang sejati dan tidak pernah berhenti. Tentulah sebetulnya menguatkan apa? Harapan dan iman kasih diri saya. Maka dalam Injil-Injil sebelumnya dikatakan bahwa kamu sekarang diliputi duka cita, kesedihan. Tapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Ini kalimat yang bagi saya makjleb gitu ya, kalau Anda mau merenung lebih dalam. Kamu tentu akan bersedih tetapi pada akhirnya kamu akan menemukan kegembiraan dan tidak ada orang sedikit pun yang bisa mengambil kebahagiaan itu dalam dirimu. Karena apa? Pengalaman cinta itu terlalu besar bagi kita. Yang tidak mungkin bisa kita hilangkan dan kita tidak mungkin bisa berikan kepada orang lain. Nah maka hari ini saya akan membagikan
Ada 3 nilai dasar yang bisa kita jadikan sebagai kenangan indah atau kenangan akan iman kita. Yang pertama, nilai dasarnya adalah perjuangan. Sebuah kearifan lokal Jawa mengatakan, semoga nggak salah, Jerbasuki Mowo Beyo, yang artinya untuk hidup mulia atau bahagia harus berjuang dan berkorban. Dengan kata lain, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita diajak untuk terus berjuang karena sebuah keyakinan iman yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan tawa dan sorak-sorai. Makanya ada kebangkitan setelah kematian. Makanya ada kemuliaan setelah penyalipan. Maka kalau Anda hidupnya sukanya hanya berfoya-foya, jangan berharap untuk pada akhirnya Anda menuai tawa dan sorak-sorai. Yang hari ini sedang berjuang, sedang sakit-sakitan, sedang memantapkan tujuan dengan segala hal perjuangan, bergembiralah. Karena pada akhirnya Tuhan menjanjikan yang namanya menuai dengan tawa dan sorak-sorai. Poin yang kedua adalah keberanian, perjuangan keberanian. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Pesan jangan takut selalu disampaikan Tuhan kepada orang pilihannya. Dari para nabi, dari Yesaya sampai Yohanes Pembaptis, Bunda Maria, Yosef, Zakaria, Magdalena, dan para gembala Bethlehem dan para rasul. Tuhan hari ini tidak mengatakan bahwa beritakanlah firman jahat, tapi firmannya dan jangan diam. Nah, problemnya adalah orang lebih suka memberitakan hal-hal yang jelek, bukan memberitakan hal-hal yang baik. Gampangnya, pernahkah Anda berpikir untuk stop memberitakan hal-hal yang jelek tentang sesama Anda? Tapi mulai hari ini berubah dengan semangat yang sama, energi yang sama, merubahnya, memberitakan bukan hal-hal yang jelek tetapi hal-hal yang positif teman-teman Anda. Bisa nggak? Energinya sama kok. Mulut yang dipakai untuk bikin gosip, hal-hal jelek, cuman dirubah energinya untuk memberitakan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang pada akhirnya Anda bisa melihat bahwa di situ ada Tuhan dalam hidup sesama kita. Itu diberitakan. Jangan hal-hal yang jelek. Hari ini si ini jatuh di WC, apaan sih? Gak penting banget. Hari ini orang ini memberi dengan sangat luar biasa loh kepada pengemis. Sama energinya. Saya nggak minta energinya berubah. Energinya sama. Anda hari ini bisa ngomongin orang 20 jam dalam sehari, pakailah itu. Jangan dihilangkan. 4 jamnya tidur. Gak apa-apa. Yang ketiga adalah penyertaan. Aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Alasan pokok yang membuat gereja bersukacita adalah Yesus tetap hadir di tengah-tengah kita. Dan kehadiran dan penyertaan Kristus yang berakar dalam kebangkitan itu merupakan peristiwa historis dan tidak seorang pun dapat merampas sukacita itu. Dan hari ini yakini dan yakinkanlah diri kita bahwa ada penyertaan yang selalu hadir dalam seluruh kehidupan kita. Tidak pernah ada hidup yang tidak disertai oleh Allah. Kalau ada, mungkin hari ini tidak mungkin sampai dalam tempat ini. Maka hari ini poin yang saya mau tekankan pertama, sekali lagi pertobatan selalu berbareng dengan pengampunan. Maka Anda yang mengalami pertobatan tapi sulit untuk mengampuni orang lain, itu sama dengan bohong. Jadi nggak usah berbohong lagi. Yang kedua adalah 3 nilai dasar supaya kita hari ini bisa terus-menerus mengalami kenangan yang indah dengan Allah. Sikapnya adalah teruslah berjuang, teruslah punya keberanian untuk mewartakan, dan yakinlah bahwa Tuhan selalu menyertai dalam seluruh kehidupan kita. Maka mari Bapak Ibu, teman-teman, kita sejenak, kita mohon rahmat Allah supaya hari raya kenaikan Tuhan yang kita rayakan hari ini menjadi sumber sukacita yang melimpah. Mensyukuri bahwa Tuhan yang telah naik juga ke surga, itu juga selalu hadir, memberikan rahmat penyertaannya. Dan lebih dari itu, kita bersyukur atas kenangan akan cinta Tuhan yang begitu luar biasa. Lewat pengalaman-pengalaman yang sederhana mungkin dalam hidup ini. Tapi Tuhan jadikan sebagai pengalaman-pengalaman yang sebetulnya pengalaman mendalam
yang mau Tuhan serahkan dan berikan dalam